Selamat siang, Kak Linda. Selamat siang. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, Ya. hari ini kita coba untuk berbincang-bincang tentang kegiatan pembelajaran yang nanti kita laksanakan di kelas. Sehingga sesuai dengan kesepakatan itu, maka hari ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran bersama di kelas, mungkin hari ini kita sedikit untuk melihat berkaitan dengan persiapan yang kita akan laksanakan di kelas nanti ya. Oke. Nah, jadi di sini mungkin saya hanya mau mencari tahu atau ingin tahu saja mungkin dari perencanaan kegiatan yang nantinya kita laksanakan di kelas, mungkin tujuan pembelajarannya apa yang diambil. Oke, baik. Yang pertama yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang tujuan dari pembelajaran. Sebelum masuk pada tujuan pembelajaran, materi kita adalah tentang limit fungsi. Nah, di sini tujuan yang akan saya berikan atau yang akan saya capai pada pembelajaran ini adalah peserta didik. Yang pertama, peserta didik dapat menghitung limit fungsi aljabar di satu titik dengan tepat, dan tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat yang digunakan dalam perhitungan limit dengan benar. Jadi itu adalah untuk kegiatannya itu kita pakai dua tujuan pembelajaran. Jadi materinya limit dengan masing-masing tujuan tadi sudah disampaikan bahwa peserta didik dapat menghitung limit dan fungsi dan dapat menjelaskan sifat-sifat yang digunakan. Sesuai dengan tujuan yang sudah disampaikan tadi, mungkin sebelum kegiatan itu mungkin bagian atau ada yang pengembangan apa yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran kita nanti. Oke, baik. Dalam rencana saya yang akan saya buat sebagai pengembangan dalam proses pembelajaran nanti, yaitu karena saya melihat dengan pembelajaran sebelumnya ini siswa kurang begitu antusias atau semangat dalam proses pembelajaran. Jadi di sini ada yang saya mau kembangkan adalah tentang kompetensi sosial emosional. Di sini mungkin saya akan mencoba dengan saya melakukan ice breaking. Mungkin itu saja yang bisa membuat si peserta didik dapat lebih semangat untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Jadi ada pengembangan kompetensi sosial emosional ya. Iya. Nanti dengan dalam bentuk ice break ya. Ice breaking. Ya. Jadi cocoknya dengan ice breaking. Oke, luar biasa. Berkaitan dengan area tadi kita sudah mungkin sebelum kita ke pembelajaran mungkin strategi apa yang sudah dipersiapkan? Untuk strategi pembelajaran yang saya sudah siapkan di sini adalah saya menyiapkan slide PowerPoint karena hal ini dapat bertujuan untuk dapat meningkatkan interaksi peserta didik. Mungkin itu saja yang sudah saya siapkan sementara. Jadi strateginya adalah slide presentasi dalam bentuk PowerPoint ya. Memang PowerPoint ini media yang sangat bagus karena dia bisa akan membantu kita supaya kegiatan pembelajaran kita lebih efektif ya, lebih interaktif. Kemudian waktunya juga mungkin lebih efektif ya, lebih efisien. Jadi ini mungkin hal-hal yang sudah disampaikan tadi sudah bagus, sangat luar biasa, sangat inspiratif untuk kegiatan pembelajaran kita di kelas. Nanti mungkin besok kita akan bersama-sama di kelas, saya dan Kak Lina akan bersama-sama di kelas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mungkin hanya ini yang bisa didiskusikan sebagai persiapan untuk kegiatan pembelajaran kita ya. Terima kasih Kak Lina sudah menyiapkan waktu untuk bersama-sama dalam rangkaian kegiatan observasi menuju observasi. Jadi ini yang nanti kita lihat bersama, belajar bersama ya, kita belajar bersama nanti di kelas. Jadi itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok. Kamu jam berapa ini? Satu. Oke, kenalkan semua ke sini. Benar atau salah ini? Benar atau salah penulisan ini? Sudah lengkap saya belum? Belum ya, ini sudah lengkap. Tidak sesuai dengan seperti ini jelaskan tadi. Jangan langsung seperti ini, Muak. Seperti ini lebih lengkap seperti ini buat di sana.
Sudah. Kerja nomor berapa? Kerja nomor berapa? X mendekati 5 dari 3X kurang 7. Berarti limit X mendekati 5, 3X kurang 7 diulangi lagi. Seharusnya langsung saja ini. Sama dengan kurang 3 dikali dengan 5 lalu dikurangi dengan 7. 3 kali 5 berapa? 15. Benar nggak ini? Benar tidak? Benar. Boleh saya yang baik bisa tidak? Bisa. Bisa ya? Limit dari X mendekati 5, 2X kurang 7. Berarti limit X mendekati 5, 3 dikali dengan kurangi 7. 3 kali 5 berapa? 15. Kurangi 7. Berapa ini? 8. Ini kurang tadi. Ada yang sudah menjawab soalnya tadi? Nomor 2. Belum. Di situ tidak perlu kelompok. Lihat mata saya.
X pada kali 2, 3X per 6 kurang per X tambah 2. X diganti dengan 2, 3 kali 2 kurang 6, 2 tambah 2, 6. 6 kurang 6 berapa? Itu maksudnya tadi sudah dijelaskan tadi kok. Saya ada hasilnya berapa tadi? Sama seperti yang tadi jatuh. Terus kita sampai lupa kita tadi. Saya lanjut, ada yang mau lainnya mau menambahkan? Masih ada hasil itu? Ya, silakan. Ada kelompok lain yang mau menambahkan? Ini, kalau dari mana? Di bawah sambung ya? Tidak sambung di sebelah ya? Langsung saja, langsung seperti ini. Yang liburan ya, itu hanya untuk Bukan Pak, kita kerjakan di mana? Berapa hasilnya? Ini kan sama dengan itu hasilnya loh. Hasilnya apa? Oke. Sudah benar nggak ini? iya Sudah? hasilnya Gimana dengan hasilnya? Hasil. Ya. Bagaimana kelompoknya ini? Larissa, bagaimana dengan jawabannya? ada yang mau diputar kita masih tata silapnya. Oke, berikutnya. Kami rambut keluar di sini. Ini bukan apa ya? Bentar. Masih ada kotoran, masih ada kalimat kesalahan. Nomor mana saja yang belum? Satu, mana lagi yang belum? Lagi berapa soal? Satu. Nomor 4 dulu. Kita tambah lagi 2 soal boleh? Ya, Ya, semuanya kebagian ya. Ah, bagaimana dengan ini? Negatif 2 atau 2 ini? Soalnya tadi begini. Dua. Dua kan? Ya. Bagaimana dengan soal ini? Coba lihat perhatikan baik-baik. X negatif 2. Oh, kalau ini kan ini tetap kalau Apa itu? Bagaimana dengan soal ini? benar. Sudah. Oke, baik. Berikutnya. Enak.
Itu apa gitu loh? Silakan itu bisa pendapat. Kayak saksi yang Oh ya. Sama dengan kelas. Ini kasih dia berikutnya lihat di buku, perhatikan di buku. Di situ ada yang namanya di bagian B, cara pemfaktoran. Nah, untuk cara pemfaktoran di dalam buku itu ada contohnya. Baca dulu dan kasih dalam bentuk kelompok. Dibaca baik-baik sampai dengan ada dia punya contoh soal di situ. Dilihat, dibaca, diperhatikan baik-baik. Nanti atau ada yang mau satu dulu di depan ini? Mau satu dulu? Satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Soalnya limit x mendekati 2 untuk x kuadrat kurang 4 per x kuadrat tambah x kurang 6. Nah, kita lihat x kuadrat, kita mencari dua buah faktor ya. Dua buah faktor yang membentuk persamaan yang di atas ini. X kuadrat kurang 4. X kuadrat berarti x dikali dengan x dengan x kuadrat. Ya kan? Nah, kurang 4 atau negatif 4 ini bisa. Negatif 4 itu kan negatif 2 dikali dengan positif 2. Berarti negatif 2 dikali dengan 2 yang positif, hasilnya negatif 4. Lihat di atas ini yang menjadi patokan. Berarti x kurang 2 di bawah kita taruh x kurang 2. Lihat x kuadrat tambah x kurang 6, kita mencari dua buah faktor. Ini sudah menjadi patokan. Jadi kita x kurang 2 ini kali dengan berapa yang menghasilkan ini persamaan di bawah. Berarti di sini adalah x tambah 3. X kali x. Nah, ini nanti perkaliannya kan satu persatu ini. X kali x dulu. Habis itu x kali dengan positif 3. Kemudian negatif 2 dikali dengan x. Negatif 2 dikali dengan 3. Hasilnya itu adalah seperti ini. Nanti x kurang 2 dan x kurang 2 ini kan selesai tuh ini. Habis toh? Sisanya adalah x tambah 2 dengan x tambah 3 sama dengan. Kalau sudah sampai di sini kita tinggal gantikan pokok x dengan 2. Berarti x di sini 2 di sini ya. Sama toh? 2 ditambah 2 per 2 tambah 3. Berarti 2 tambah 2 adalah 4. 2 tambah 3. Udah? Baik, pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk tugas yang tadi sudah diberikan, boleh kerjakan di rumah. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas bersama. Karena tadi kita sudah
yang diberikan oleh Ibu dapat kami menerapkannya dengan baik. Hanya nama kami tinggi dan segala masalah. Ada yang masalah. Ini kita coba kembali ke kegiatan observasi kelas yang sudah kita jalankan pada pertemuan kemarin ya. Kemarin sudah kita jalankan. Jadi mungkin sedikit sebagai refleksi, catatan refleksi. Kalau dari saya, pembelajaran kemarin yang sudah dijalankan ini sudah sesuai dengan hasil diskusi yang sudah dijalankan pada sebelumnya, yaitu observasinya, beberapa strategi, kemudian area pengembangannya sudah dijalankan, pengembangan KSY atau menerapkan kegiatan yang lebih bersemangat, menumbuhkan semangat dengan seperti kemudian belajar dalam bentuk PowerPoint sudah disiapkan, refleksi yang sudah dijalankan bisa dipertahankan, bisa dilanjutkan. Sudah saya dari kapan ada refleksi dari kapan? Sebagai refleksi untuk dari saya merasa bahwa proses pembelajaran kemarin itu memang sudah sedikit membaik dan sudah berjalan dengan begitu baik sesuai dengan sintaks-sintaks yang sudah dituliskan atau yang sudah sesuai dengan diskusi sebelumnya pada observasi, dan anak-anak sangat antusias sampai dengan tujuan akhirnya. Begitu ya. Jadi dari ini untuk topik percakapan kita, yaitu kita fokus di area pengembangan yang sudah kita sepakati ya, jadi tentang kompetensi sosial emosional ya. Mungkin berkaitan dengan kompetensi sosial emosional ini kemarin sudah dijalankan SPI, tapi mungkin sebagai masukan ya, sebagai masukan untuk Linda, mungkin di SE ini mungkin bisa dikembangkan dengan kegiatan yang lainnya. Misalnya kemarin sempat observasi, kita berdiskusi tentang bagaimana kita menggunakan teknik stop. Stop itu berarti kita coba memberhentikan anak dari segala macam aktivitasnya, kembali ke dunianya. Nah, ini mungkin bisa menggali emosional, bisa menstabilkan emosional anak tersebut pada saat proses pembelajaran. Itu mungkin menurut Kakak bagaimana? Yang di area pengembangan yang kita sudah sepakat. Untuk pengembangan, untuk di area pengembangan seperti kemarin itu yang saya sudah jalankan itu, yaitu tentang kompetensi sosial emosional. Mungkin untuk pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan mencoba lagi dengan teknik yang lain, yaitu mungkin dengan teknik stop. Jadi beberapa teknik ini akan saya gunakan pada saat dalam proses pembelajaran untuk hari ke depannya, sehingga situasi kelasnya mungkin lebih hidup atau lebih membuat peserta didik itu lebih semangat. Jadi itu saja. Selama ini memang kegiatan ini kan kita tidak jalankannya, tidak mungkin pertama kali kita jalankan, tetapi sepertinya kemarin menurut saya refleksikan bahwa sangatlah baik, sangatlah luar biasa, karena memang ada hal-hal tertentu yang mungkin saya belajar ya. Saya belajar dari kegiatan pembelajaran yang diterapkan oleh Linda dalam proses kegiatan bersama dengan kelasnya kemarin, karena saya melihat bahwa satu hal positif yaitu keluasan anak. Kadang di pembelajaran saya keluasan anak ini agak sulit
Karena memang mungkin mereka melihat karakternya saya. Tapi kemarin saya merasakan bahwa proses pembelajaran kemarin anak begitu lugas, begitu santai dengan canda gurau yang dijalankan, sehingga saya berpikir bahwa ini hal yang baru yang mungkin sebagai bagian dari proses pelajaran. Jadi ini yang mungkin sebagai catatan-catatan yang kita bisa tindak lanjuti ataupun sebagai proses belajar untuk kegiatan kita sebagai guru di kegiatan pelajaran kita di Nasdem. Dan dengan kegiatan observasi yang kita sudah jalankan, dari refleksi, kemudian catatan-catatan ataupun hal-hal yang baru ataupun hal-hal yang sudah diterapkan tetapi kita bisa kembangkan lebih baik lagi di pertemuan berikutnya atau di kegiatan-kegiatan. Mungkin saya rasa ini saja yang mungkin kita bisa diskusikan, kita bisa diskusikan bersama. Semoga proses ini kita bisa pertahankan sebagai kerjasama tim supaya kita bisa menerapkan pembelajaran matematika ini lebih baik. Ini saya menyampaikan banyak terima kasih kepada kalian karena sudah meluangkan waktu, walaupun dengan kesibukannya banyak, tetapi sudah bisa meluangkan waktu untuk bisa berbagi dengan saya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi itu saja mungkin saya bisa sampaikan. Mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, untuk dari saya secara pribadi, saya juga merasa senang karena di sisi lain yang sudah disampaikan oleh Pak Irwan bahwa merasa sangat senang karena dengan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan dan juga bisa diambil beberapa contoh, misalnya mungkin dibandingkan dengan proses pembelajaran yang dilakukan mungkin anak kurang begitu antusias, tapi saya sangat antusias. Dan juga ada beberapa hal yang mungkin di teknik-teknik di pengembangan itu, di proses pengembangan itu mungkin ada yang masih kurang, tapi ada masukan juga, ada penambahan dari Taliban. Saya merasa sangat berterima kasih sekali. Yang penting kita bersama-sama sebagai rumpun mata pelajaran yang sama, kita bersama-sama berjuang demi anak didik kita. Terima kasih.